Ketika tugas di luar kota, aku lihat adik ipar unggah foto rumahku di Facebook. Dijual, 10 miliar. Ibu mertua telepon, suaranya menusuk, rumahmu kan kosong. Jangan pelit, dasar lebay. Aku hanya balas, si serakah. Lalu, yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Langit pagi masih berwarna lembayung muda ketika Aminah menutup koper terakhirnya dengan sebuah klik yang terdengar final. Suara gesper itu seperti titik yang menutup sebuah babak dalam buku hidupnya. Dia berbalik, lalu berdiri diam sejenak di depan rumah 2 lantai bergaya minimalis yang memancarkan kesederhanaan elegan itu. Rumah ini bukan sekadar bangunan. Ini adalah monumen perjuangannya. Dia membelinya dengan bonus pertama setelah 15 tahun berkarir, setahun sebelum Ardi melamarnya di teras rumah yang sama. Setiap pilihan marmer, setiap sudut taman yang dirancang sendiri, terasa seperti ekstensi dari dirinya, keras kepala, mandiri, dan terukur. Angin pagi berhembus sepoi, membelai wajahnya yang tegas. Dari dalam rumah, aroma kopi yang biasa Ardi buatkan untuknya tidak tercium. Hanya ada keheningan yang berbeda, seperti rumah itu sendiri sedang menahan napas. Sudah siap? Suara Ardi terdengar dari belakang, mengagetkannya sedikit. Suaranya datar, tanpa getaran kehangatan yang biasa ada di pagi-pagi seperti ini. Tangannya hanya menepuk punggung Aminah dengan ringan. Sebuah sentuhan formal, bukan pelukan perpisahan. Bahkan tidak ada ciuman di pipi. Aminah menoleh, memandang wajah suaminya. Matanya tampak berkaca-kaca, atau itu hanya bayangan karena matahari yang masih rendah? Hampir, jawabnya, menahan getar di suaranya. Dia berusaha tersenyum. Jaga rumah ini baik-baik, ya, Ar. Kita sudah bicara tentang penyiraman otomatis untuk anggrek di taman belakang, dan sistem keamanan, jangan lupa dikontrol rutin. Ardi mengangguk cepat, terlalu cepat. Matanya justru menatap ke arah mobil taksi yang sudah menunggu di gerbang. Iya, sudah aku catat semuanya. Jangan khawatir berlebihan. Kamu harus fokus ke tugas barumu di sana. Ini kan promosi besar yang kamu idam-idamkan. Kalimatnya benar, tapi nadanya datar. Seolah-olah promosi itu adalah sebuah gangguan, bukan prestasi. Di balik nada datarnya, hati Aminah menangkap sesuatu. Sebuah kelegaan yang tersamar, ataukah keengganan? Dia mengusir pikiran buruk itu. Mungkin dia saja yang terlalu lelah. Persiapan kepindahan yang mendadak dan tekanan pekerjaan baru pasti memberatkan mereka berdua. Ardi mungkin hanya stres. Tiba-tiba, pintu utama terbuka. Ibu mertuanya, Marni, muncul dengan segelas air di tangan. Di belakangnya, adik iparnya, Rina, sedang asyik memotret sudut ruang keluarga dengan ponselnya, mungkin untuk Instagram story. Mereka, kebetulan, menginap sejak 3 hari lalu, dengan alasan membantu, merapikan, dan menemani Ardi. Wah, selamat jalan, Mbak Aminah. Semoga sukses besar ya di sana. Jangan lupa kirim oleh-oleh. Seru Rina dengan semangat berlebihan, senyumnya manis sekali sampai mengernyitkan dahi Aminah. Tas tangan desainer terbaru, yang dulu dia belikan untuk ulang tahun Rina, tergantung dengan bangga di lengannya, seolah menjadi bagian dari pameran pagi ini. Marni mendekat, memeluknya dengan kaku. Bau parfumnya yang menyengat memenuhi hidung Aminah. Selamat jalan, nak. Kerja yang baik, ya. Oh iya, bisiknya kemudian, suara berdesis seperti ular. Jangan lupa kirim uang untuk kebutuhan rumah ini juga. Listrik, air, keamanan kompleks, perawatan kolam, itu semua lumayan besar. Loh, bulanannya. Ardi kan gajinya tidak sebesarmu. Bisikan itu seperti tamparan. Aminah memilih diam, membebaskan diri dari pelukan itu. Dia menatap Ardi, berharap suaminya membelanya, atau setidaknya mengubah ekspresi. Tapi Ardi hanya menunduk, membereskan ranselnya yang sudah ada di bahu. Tidak sekarang, pikir Aminah. Aku tidak akan berkonfrontasi sekarang.
dia mencium kening Ardi yang terasa dingin. "Aku pergi dulu. Telepon nanti." "Hati-hati di jalan," ucap Ardi, masih tanpa menatap matanya langsung. Aminah mengambil tas laptop dan koper kecilnya, lalu berjalan menyusuri jalan setapak menuju taksi. Saat dia membuka pintu mobil dan hendak masuk, dia menoleh untuk yang terakhir kalinya. Pemandangan itu membeku dalam memorinya. Ardi, Marni, dan Rina berdiri berjejer di teras depan. Mereka tidak melambai. Mereka hanya berdiri di sana, berdekatan, membentuk sebuah formasi yang terlihat sangat kompak dan sangat asing. Seperti sebuah tim yang baru saja menyelesaikan sebuah tahap misi, dan dia adalah misinya yang telah pergi. Sebuah dingin yang bukan berasal dari angin pagi menusuk dada Aminah, tajam dan menusuk. Mobil mulai melaju. Aminah memandang lurus ke depan, menahan air mata yang tiba-tiba mengambang. Dia tidak tahu mengapa perpisahan pagi ini terasa begitu salah. Begitu penuh dengan tanda seru yang tak terucapkan. Seakan ada sesuatu yang penting yang tidak dikatakan, ada sebuah rencana yang digulirkan di balik senyuman manis dan pelukan kaku. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ini hanya perasaan karena akan berpisah. Semuanya baik-baik saja. Ardi akan menjaga rumah. Itu rumah kita. Tapi bisikan kecil di hatinya, bisikan yang sama yang dulu membimbingnya meraih promosi ini, berkata lain, rumah itu adalah milikmu, Aminah. Dan sesuatu yang berharga selalu mengundang banyak mata, termasuk dari orang-orang terdekat. Sementara itu, di teras rumah mewah yang semakin mengecil di kejauhan, Rina memegang lengan Ardi. "Sudah pergi deh, Bang. Akhirnya. Sekarang kita bisa mulai, kan?" Marni menyeringai, matanya berbinar. "Iya, ruangannya akan terasa lebih lega." Ardi tidak menjawab. Dia hanya menatap mobil taksi yang hilang di tikungan jalan, dengan sebuah beban berat di pundak yang tak terlihat oleh siapapun. Sebuah beban bernama rasa bersalah, yang sudah mulai mencekiknya, bahkan sebelum pengkhianatan itu benar-benar dimulai. Malam itu, rumah di Jalan Kenanga terasa seperti makhluk hidup yang sedang menghela napas lega. Suasana kosong, yang ditinggalkan oleh kepergian Aminah bukanlah kekosongan yang sunyi, melainkan kekosongan yang penuh. Penuh dengan kemungkinan baru, penuh dengan bisikan-bisikan yang selama ini ditekan, penuh dengan ambisi yang akhirnya mendapat ruang untuk bernapas. Udara malam yang seharusnya segar berbaur dengan aroma sisa makanan pesan antar mewah, sesuatu yang jarang terjadi saat Aminah di rumah, karena dia lebih suka masak sendiri. Kotak-kotak makanan berserakan di meja dapur. Di ruang keluarga mewah yang lampu kristalnya dipasang atas pilihan Aminah, karena menyebarkan cahaya hangat, tiga sosok sekarang mendudukinya dengan posisi yang berbeda dari biasanya. Marni, ibu mertua, duduk di singgasana, sofa berlawanan dengan televisi besar, tempat yang biasanya diduduki Aminah saat membaca laporan kerja. Kakinya disilang dengan angkuh, jari-jarinya yang kurus mengetuk-ngetuk sandaran sofa. Rina, adik ipar, bersila di karpet bulu domba Persia mahal, hadiah klien pada Aminah, dengan ponsel di tangan, sibuk memperlihatkan gambar-gambar gaun pengantin pada ibunya. Ardi, dia duduk di sofa samping, di kursi tamu, menatap secangkir kopi hitam pekat yang sudah dingin di hadapannya, seolah-olah cairan itu bisa memberinya jawaban. "Kita tidak bisa menunda-nunda," desis Marni, memecah kesunyian. Suaranya rendah, tapi memotong seperti pisau. Matanya, yang mirip dengan Ardi namun lebih tajam, berbinar dengan kilau licik yang hanya muncul saat dia merasa memegang kendali. Rumah ini terlalu besar, terlalu mewah, hanya untuk satu orang yang hidup sendirian. Lihatlah ini, tangannya berisyarat melingkar, marmer, lampu kristal, perabotan impor, semua ini adalah aset yang tidur. Dan nilainya sekarang, kata teman ibu yang agen properti, sudah naik hampir 3 kali lipat dari harga beli. Rina mengangguk penuh semangat. Matanya juga berbinar, tapi dengan cahaya yang berbeda, kerakusan murni. "Iya, Bang Ar. Coba bayangkan, uang hasil jualnya bisa menutupi semua rencana pernikahanku dengan Dudi. Gedung bintang 5 di pusat kota, gaun pengantin custom made dari desainer terkenal, catering menu Prancis, honeymoon ke Swiss, bahkan sisanya bisa untuk uang muka rumah kecil untuk kalian berdua, kok." Katanya seolah sedang menawarkan solusi yang adil dan menguntungkan semua pihak. "Mbak Aminah pasti ngerti, dong."
Ini kan untuk kebahagiaan adik iparnya sendiri. Dia kan baik dan sukses lagi. Pasti bisa beli rumah baru yang lebih bagus di mana tugas barunya. Logika yang dipelintirnya terdengar hampir masuk akal, dibungkus dengan lapisan manis, kebutuhan keluarga. Ardi mengangkat kepalanya pelan. Wajahnya tampak keruh, dibayangi keraguan yang dalam. Ibu, Rina ini tidak benar. Suaranya serak. Ini rumah Aminah. Namanya sendiri yang tercantang di sertifikat. Aku cuma suaminya. Itu bukan hak mutlakku. Bodoh. Hardik Marni tiba-tiba, suaranya meninggi membuat kedua anaknya kaget. Dia menatap Ardi dengan tajam, seperti guru yang kecewa pada muridnya yang paling lambat. Kamu ini laki-laki atau bukan? Kamu suaminya. Secara hukum, itu juga hakmu. Atau kamu mau selamanya jadi suami Aminah? Si lelaki yang hidup di bawah bayang-bayang dan belas kasihan istrinya yang super sibuk. Setiap kata seperti pukulan kapak yang membelah pertahanan Ardi. Rasa inferioritas yang selalu dipendamnya, rasa tak cukup yang menggerogoti setiap kali orang memuji, istri Anda hebat sekali, Pak Ardi. Semua itu bergolak kembali. Marni melanjutkan, suaranya sekarang lebih halus, meracuni. Lihatlah, Ar. Dia bisa pergi begitu saja, meninggalkanmu, demi karirnya. Jaraknya ratusan kilometer. Apa dia peduli kamu kesepian di rumah besar ini? Tidak. Dia lebih mencintai jabatannya, kekuasaannya, daripada menjadi istri yang mendampingi suaminya. Rumah ini, yang dia banggakan, hanyalah simbol kesuksesannya bukan kesuksesan kalian berdua. Kalimat itu berhasil. Ardi mengepalkan tangannya. Kenangan tentang perdebatan kecil sebelum kepergian Aminah muncul. Dia pernah meminta Aminah mempertimbangkan untuk menolak promosi itu, atau setidaknya meminta penempatan yang tidak terlalu jauh. Jawaban Aminah tegas, ini kesempatan sekali seumur hidup, Ar. Aku sudah bekerja keras untuk ini. Kita bisa long distance sementara, aku akan pulang tiap akhir pekan. Saat itu, dia merasa tuntutannya diabaikan. Kini, ibu memberikan perspektif lain yang membuat luka egonya terasa lebih nyata. Tapi bagaimana caranya? Bisik Ardi, tanda dia mulai goyah. Aminah tidak akan pernah setuju. Dia mencintai rumah ini seperti mencintai anaknya sendiri. Marni tersenyum tipis. Senyum kepuasan seorang dalang yang melihat wayangnya mulai bergerak sesuai tali. Kita urus surat kuasa. Kamu yang minta tanda tangan Aminah. Buat alasan, katakan butuh untuk keperluan perpanjangan asuransi rumah. Atau mungkin urusan administratif pajak yang mendesak karena ada perubahan peraturan. Dia sibuk, pasti akan mempercayaimu dan menandatanganinya tanpa membaca detailnya. Atau kita bisa urus dengan jalan lain. Ibu kenal notaris yang bisa mengakali. Rina menambahkan, calon pembelinya sudah ada. Bang, anak dari teman ibu. Keluarganya kaya baru, mau cepat, dan mau bayar tunai. Prosesnya akan cepat sekali. Begitu uangnya cair, barulah kita beritahu Mbak Aminah. Memang dia akan marah, sedih, mungkin berteriak, tapi apa dayanya? Semua sudah selesai. Uang sudah di tangan. Dia akan mengerti juga, kok, lambat laun. Ini untuk kebaikan keluarga besar. Untuk kebaikan keluarga besar, kalimat sakti itu bergema di telinga Ardi. Dia melihat wajah ibunya yang penuh harap, wajah adiknya yang bersinar karena mimpi pernikahan mewahnya. Lalu dia membayangkan wajah Aminah, marah, terluka, terhianati. Pertarungan antara kesetiaan pada istrinya yang mandiri dan tekanan dari darah dagingnya sendiri yang menjanjikan, pengakuan, dan kedamaian tanpa harus merasa kecil. Hatinya terasa diremas. Kepalanya pusing. Dia ingin lari dari ruangan ini, dari pilihan yang mustahil ini. Tapi di saat yang sama, ada bagian gelap dalam dirinya yang berbisik. Ini kesempatanmu untuk mengambil kendali. Untuk menunjukkan bahwa kamu bukan bayang-bayang siapa-siapa. Diamnya berkepanjangan. Marni dan Rina menatapnya, menunggu. Tekanan di udara terasa berat. Akhirnya, dengan napas berat yang keluar seperti erangan, kepala Ardi mengangguk. Pelan. Hampir tak terlihat. Tapi itu sudah cukup. Baiklah. Gumamnya, suara hampir tak terdengar.
Tapi, aku yang akan bicara padanya untuk tanda tangan. Jangan pakai jalan lain, itu. Marni tersenyum lebar, kemenangan terpancar dari seluruh raut wajahnya. Tentu, nak, ibu percaya padamu. Dia bangkit, berjalan menghampiri Ardi dan menepuk pundaknya. Kamu akhirnya membuat pilihan yang tepat untuk keluarga. Ibu bangga. Rina langsung memeluk kakaknya dari belakang. Terima kasih, Bang Ar, kamu kakak terbaik. Ardi tidak membalas pelukan itu. Dia hanya menatap kosong ke cermin besar di dinding, yang memantulkan dirinya sendiri. Seorang lelaki yang duduk sendirian di tengah kemewahan yang bukan sepenuhnya miliknya, dikelilingi oleh wanita-wanita yang baru saja memenangkannya dalam sebuah pertempuran yang bahkan belum dimulai. Di balik pantulan itu, dia seolah melihat bayangan samar Aminah, berdiri dengan tatapan kecewa yang akan menghantuinya untuk waktu yang sangat, sangat lama. Sebuah anggukan. Hanya sebuah anggukan. Tapi di ruang keluarga yang diterangi lampu kristal pilihan Aminah itu, sebuah pengkhianatan telah resmi diputuskan. Kota baru itu bernama Bayu Angkasa. Sebuah kota satelit yang berkembang pesat, penuh dengan gedung-gedung kaca yang menjulang dan lalu lintas yang sibuk. Di lantai 21 salah satu menara itu, di balik meja direktur yang lebar dengan pemandangan urban, duduklah Aminah. Gelar baru di plakat namanya berkilau, Aminah Wijaya, Direktur Regional. Namun, malam itu, plakat itu terlihat kabur di matanya yang lelah. Hari pertamanya sudah dimulai sejak pukul 6 pagi dengan rapat via konferensi video, diakhiri dengan jam 9 malam oleh sesi tinjauan laporan kuartalan. Tubuhnya lelah, tapi pikiran dan hatinya lebih lelah lagi. Kesenjangan antara kesibukan yang melumpuhkan di siang hari dan kesunyian yang mencekik di malam hari di apartemen sewaannya yang masih terasa asing, membuatnya rindu akan sesuatu yang familiar. Akan suara, akan kehangatan, akan rumah. Dia mengambil ponselnya. Ikon foto profil Ardi, gambar mereka berdua tertawa di taman rumah, terasa menusuk. Sejak dia tiba 3 hari lalu, komunikasi mereka hanya berupa pesan singkat. Sudah sampai, istirahat yang cukup, di sini hujan. Dingin dan dangkal. Tidak seperti biasanya. Ardi selalu cerewet lewat telepon, menanyakan detail makanannya, cuaca, atau sekadar bercanda. Dia pasti kesal karena aku pergi, pikir Aminah sambil menekan tombol panggilan. Aku harus mendengar suaranya. Meyakinkan dia, dan diriku sendiri, bahwa semuanya baik-baik saja. Telepon berdering beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. Namun, suara pertama yang terdengar bukanlah suara Ardi. Jadi besok notarisnya datang langsung ke rumah. Ya, aku sudah pilih warna tim untuk dekorasi pelaminan, gold dan ivory, klasik tapi elegan banget. Itu suara Rina. Melengking, bersemangat, dan terdengar sangat dekat dengan receiver. Lalu, suara Ardi terdengar mendesak, teredam seolah-olah dia menutupi mikrofon dengan tangan. Tunggu, ada telepon. Dari kantor. Kemudian, klik. Bunyi pendek dan tajam. Sambungan terputus begitu saja. Aminah terduduk kaku di kursi kerjanya yang empuk. Jari jemarinya masih menempel dingin di samping telinga. Ponsel di tangannya terasa tiba-tiba sangat berat. Notaris? Kata itu menggantung di udara pengap apartemennya, membesar dan berdenyut seperti makhluk hidup. Notaris datang ke rumah? Besok? Untuk apa? Pertanyaan-pertanyaan itu berhamburan di kepalanya, diikuti oleh serpihan memori. Senyum terlalu lebar Rina saat perpisahan, bisikan Marni tentang biaya rumah, dan tatapan menghindar Ardi. Darahnya berdesir dingin. Sebuah firasat purba, naluri perempuan yang merasa wilayahnya diserang, berbunyi nyaring dalam dirinya. Dia mencoba menelepon kembali. 1 kali, 2 kali, 5 kali. Tidak ada jawaban. Hanya ringing tone yang panjang dan hampa, berakhir pada kotak suara datar Ardi. Aku lagi mandi atau lagi nyetir, nanti aku telepon balik. Itu alasan-alasan biasa yang akan diberikan Ardi. Tapi diam, ini berbeda. Ini sengaja. 1 jam kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Ardi. Tadi lagi ribet. Rina cerita panjang lebar soal detail pernikahan. Notaris itu untuk bikin surat perjanjian pranikahnya aja. Kate, mau tidur dulu. Selamat malam. Aminah menatap pesan itu.
Setiap kata dianalisis. Ribet, menandakan suasana ramai. Rina cerita panjang lebar, berarti Rina ada di rumah mereka. Lagi-lagi. Notaris untuk surat perjanjian pranikah, sebuah penjelasan yang spesifik dan logis. Terlalu logis. Terlalu lancar. Seperti sebuah narasi yang sudah disiapkan, dirapalkan, untuk menutupi sesuatu. Dan yang paling mengganggu, selamat malam. Bukan, aku sayang kamu. Bukan, kangen. Bukan, tidur yang nyenyak. Hanya sebuah penutup formal, seperti email kepada kolega. Air matanya akhirnya menetes. Bukan isakan, tetapi tetesan sunyi yang mengalir di pipinya, membasahi laporan keuangan yang terbuka di mejanya. Ini bukan lagi tentang kesepian atau kelelahan. Ini tentang ketakutan. Ketakutan yang samar-samar namun kuat, bahwa ada sebuah konspirasi diam-diam terjadi di tempat yang seharusnya menjadi tempat paling amannya, rumahnya sendiri. Dia membuka aplikasi galeri, menggulir ke foto-foto rumah. Taman belakang tempat dia menanam herba, dapur yang selalu berkilau, ruang kerjanya dengan buku-buku rapi. Setiap sudut adalah cerita, adalah usahanya. Dan sekarang, ada notaris yang akan datang ke sana untuk urusan yang tidak melibatkannya. Tidur adalah hal yang mustahil. Malam itu, apartemen lantai 21 itu menyaksikan Aminah mondar-mandir di lantai kayu dingin. Pikirannya berputar-putar pada skenario terburuk. Apakah mereka meminjam uang dengan jaminan rumah? Apakah Ardi sedang dalam masalah finansial? Atau, lebih buruk lagi, firasatnya bergemuruh, tak bisa diredam. Kata, notaris, dan rumah, dalam satu kalimat, ditambah dengan sikap menghindar Ardi, hanya bisa berarti satu hal dalam benaknya, urusan kepemilikan. Dan jika itu menyangkut kepemilikan rumahnya tanpa sepengetahuannya, maka itu bukan lagi sekadar kecurigaan. Itu adalah peringatan. Itu adalah perang. Dia menatap kota yang berkelap-kelip di bawahnya. Jaraknya ratusan kilometer, tapi ancaman terhadap apa yang menjadi miliknya terasa begitu dekat, begitu nyata. Di balik kelelahan dan air mata, sebuah tekad mulai mengkristal, sekeras dan sedingin kaca jendela apartemennya. Dia harus tahu kebenarannya. Apapun kebenaran itu. Dan untuk itu, dia mungkin harus melakukan hal yang tak terduga. Malam semakin larut. Di Bayu Angkasa, seorang direktur regional menatap langit gelap tanpa bintang. Sementara di rumah mewah Jalan Kenanga, sebuah rapat kecil lain mungkin sedang berlangsung, dengan notaris sebagai agenda besok hari. Dua dunia yang terpisah, dihubungkan oleh sebuah rumah dan sebuah rahasia yang mulai retak. Kecurigaan itu tumbuh seperti lumut di batu basah, lambat, tapi pasti, dan mengubah segala sesuatu yang disentuhnya menjadi keruh. Sepanjang hari setelah insiden telepon, Aminah berusaha berkonsentrasi pada pekerjaan. Tapi presentasinya terasa datar, matanya terus-menerus melirik ponsel di samping laptop, menunggu sesuatu. Bukan telepon dari Ardi, tapi semacam konfirmasi intuitif bahwa ketakutannya itu tidak berdasar. Ia tidak mendapatkannya. Yang ada justru keheningan yang semakin dalam. Pesan darinya pagi itu hanya dibalas dengan singkat. Iya, baik. Kamu juga. Ketika rasa tidak tenang itu mencapai puncaknya, di sela-sela jam makan siang yang ia habiskan sendirian di kantor, sebuah ide muncul. Sebuah jalan untuk meyakinkan diri, atau justru mengonfirmasi kekhawatiran terburuknya. Dia membuka aplikasi keamanan rumah di ponselnya. Sistem smart home yang mahal itu, yang dipasang atas sarannya karena sering dinas, memiliki fitur live feed dari beberapa sudut strategis. Pintu depan, teras, dan taman belakang. Dulu, Ardi suka bercanda bahwa ia dimata-matai. Kini, ia hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Hanya ingin melihat rumahnya, seperti seorang ibu yang merindukan anaknya. Dia mengetuk ikon aplikasi. Logo berputar-putar, lalu layar berubah menjadi abu-abu. Di tengahnya, muncul sebuah pesan error dalam huruf merah yang tiba-tiba terasa menusuk. Koneksi gagal. Perangkat offline. Jantungnya berdebar kencang sekali. Mungkin gangguan jaringan, bisiknya pada diri sendiri. Dia mencoba lagi. Hasilnya sama. Dia mencoba mengakses melalui panel kontrol lain, untuk sekadar mengecek suhu ruangan atau menyalakan lampu teras dari jarak jauh.
Semuanya tidak merespon. Semua sistem mati. Offline total. Dingin yang bukan berasal dari AC kantor menyebar dari ujung kaki ke seluruh tubuhnya. Sistem itu tidak pernah mati. Bahkan saat mereka liburan seminggu penuh, sistem itu tetap aktif, terkoneksi, dengan baterai cadangan yang tahan lama. Dengan tangan yang mulai gemetar halus. Bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang mulai mendidih, dia mencari kontak perusahaan penyedia jasa keamanan di buku teleponnya. Jarinya salah menekan angka sekali sebelum akhirnya tersambung. Selamat siang, ini Aminah Wijaya, pemilik di Jalan Kenanga nomor 8. Saya ingin melaporkan gangguan pada sistem keamanan smart home saya. Saya tidak bisa mengakses sama sekali. Suara resepsionis di seberang sana terdengar ramah namun efisien. Baik, Ibu. Mohon tunggu sebentar, saya cek datanya. Ada jeda singkat, diisi suara ketikan keyboard. Maaf, Ibu. Untuk layanan di alamat tersebut, tercatat telah dinonaktifkan sejak 1 minggu yang lalu. Dunia di sekeliling Aminah seolah bergoyang. Kursi kerjanya yang nyaman tiba-tiba terasa seperti sedang jatuh ke dalam lubang. Dinonaktifkan? Oleh siapa? Atas permintaan pemilik, Ibu. Atas nama Bapak Ardi, suami Ibu. Prosesnya sudah selesai dan konfirmasinya kami kirim via email ke alamat yang terdaftar. Atas permintaan pemilik, kata-kata itu bergema di kepalanya. Pemilik. Ardi. Tapi itu rumah saya. Protes Aminah, suaranya lebih lirih dari yang ia rencanakan. Namanya di sertifikat saya. Mengapa permintaan dari suami saya bisa diterima begitu saja? Maaf, Ibu. Dalam kontrak, untuk properti yang dimiliki oleh pasangan suami istri, permintaan dari salah satu pihak yang tercatat sebagai penghuni tetap biasanya kami proses. Apalagi disertai surat kuasa yang sudah dilegalisir. Kami mengirimkan pemberitahuan resmi via email ke alamat Ibu juga sebagai bentuk konfirmasi. Aku tidak pernah menerima email apa-apa, pikirannya berpacu. Kemungkinannya, email itu dihapus atau di-forward ke alamat lain. Dan surat kuasa? Legal? Bagaimana Ardi mendapatkan surat kuasa darinya? Apakah Ibu ingin mengaktifkan kembali layanannya? Kami bisa proses hari ini juga. Tidak. Tidak dulu. Jawaban Aminah keluar otomatis. Pikirannya sudah melompat lebih jauh. Ini bukan lagi soal sistem keamanan yang mati. Ini adalah soal sebuah pintu yang sengaja dikunci rapat-rapat dari dalam, menghalanginya untuk melihat, untuk tahu. Terima kasih. Dia menutup telepon. Ruangan kantornya yang megah terasa pengap. Dia berdiri, berjalan ke jendela, menatap kota di bawahnya tanpa benar-benar melihat. Napasnya pendek-pendek. Ditutup. Semuanya sengaja ditutup. Sistem keamanan dimatikan. Untuk apa? Agar tidak ada yang merekam? Agar tidak ada yang melihat? Gumpalan besar rasa dikhianati, yang selama ini hanya berupa kecurigaan samar, kini memiliki bentuk yang nyata dan padat. Sebuah tindakan. Sebuah keputusan yang disengaja. Ardi tidak hanya diam atau bersikap dingin. Dia bertindak melawan kepentingannya. Melawan kepercayaannya. Darahnya yang tadinya beku mulai mendidih. Kemarahan yang murni, tajam, dan menyakitkan menyembur naik ke permukaan. Dia mengambil ponselnya lagi, kali ini jarinya mantap menekan nomor Ardi. Ia tidak sabar lagi. Ia ingin konfrontasi. Telepon berdering lama sebelum akhirnya diangkat. Halo? Suara Ardi terdengar biasa saja, bahkan agak sibuk. Ardi, apa yang terjadi dengan sistem keamanan rumah? Suara Aminah langsung memotong, tanpa basa-basi. Getaran halus di ujung suaranya berusaha ia tekan. Diam sesaat. Terlalu lama. Ah, itu. Ada hembusan napas di seberang sana. Biaya bulanannya mahal, MAH. Aku pikir tidak perlu lagi, soalnya kan rumah juga jarang kosong kayak dulu. Lagi pula kita lagi ingin berhemat, kan? Setelah kamu pindah, pengeluaran jadi double. Alasan itu logis, praktis, tapi terasa seperti pisau tumpul yang disayatkan perlahan. Tidak perlu, itu rumah kita, Ardi. Itu sistem yang aku pasang untuk keamanan kita. Kamu tidak pernah berdiskusi dengan saya. Tidak satu pun. Tenang,
Jangan dramatis, balas Ardi, nadanya sekarang berubah, terdengar kesal dan defensif. Ini cuma masalah teknis kecil. Kamu di sana, aku di sini. Aku yang urus rumah. Percayalah sedikit padaku untuk hal-hal seperti ini. Aku tidak bisa meneleponmu untuk hal sekecil ini setiap saat, kamu kan selalu sibuk rapat. Percayalah padaku. Kalimat yang dulu adalah fondasi pernikahan mereka, yang diucapkan di pelaminan, kini terlempar kembali padanya seperti sebuah tuduhan. Dan kalimat terakhirnya, kamu kan selalu sibuk rapat. Membuka sebuah luka lama. Itu adalah inti dari semua keluhan terselubung Ardi selama ini. Kepergiannya adalah bukti akhir bahwa karirnya lebih penting. Tapi ini bukan tentang itu. Ini tentang rumah. Miliknya. Ardi, ini bukan tentang sibuk atau tidak. Ini tentang hak saya untuk tahu. Rumah itu. Ia hampir mengatakan, milikku, tapi menahannya. Itu akan terdengar egois. Tapi bukankah itu benar? Rumah itu baik-baik saja, Aminah. Potong Ardi, suaranya meninggi. Aku di sini, menjaganya. Kenapa kamu tidak bisa fokus saja pada pekerjaan barumu yang hebat itu, dan membiarkan aku mengurus yang di sini? Selama ini aku merasa tidak punya kendali apa-apa di rumah ini. Sekarang biarkan aku yang atur. Dan di situ, terungkaplah akar masalah yang sebenarnya. Bukan tentang sistem keamanan. Bukan tentang biaya. Ini tentang kendali. Tentang ego. Tentang Ardi yang akhirnya merasa punya wilayah kekuasaan setelah ia pergi. Percakapan itu berakhir dengan ketegangan yang menggantung, tak terselesaikan. Kata-kata terakhir Ardi, aku Kate, kita bicara lain waktu, terasa seperti pintu yang dibanting di depan wajahnya. Aminah menatap ponselnya, layarnya sudah gelap. Air mata yang tadi tertahan kini menetes deras. Tapi bukan air mata sedih. Ini adalah air mata kemarahan yang membara, air mata kekecewaan yang pahit. Rasa dikhianati itu kini memiliki nama, wajah, dan suara. Suara suaminya sendiri. Percayalah padaku. Dua kata itu sekarang adalah mantra kosong, tipuan yang memperdaya. Dia menyeka air matanya dengan keras. Wajahnya di cermin kaca jendela apartemen terlihat pucat. Tapi matanya, matanya, memancarkan api baru. Sebuah tekad yang mengeras, lebih keras dari marmer di lantai rumahnya. Mereka pikir mereka bisa mengunci dia di luar. Mematikan matanya. Membuatnya sibuk dengan dunianya yang lain, sehingga tidak menyadari apa yang terjadi di kastilnya sendiri. Mereka salah. Aminah Wijaya bukan wanita yang akan duduk diam saat haknya diinjak-injak, apalagi oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Jika mereka menutup pintu, ia akan membongkarnya. Jika mereka mematikan kameranya, ia akan datang melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dengan langkah tegas, dia kembali ke mejanya, membuka laptop, dan membuka situs maskapai penerbangan. Tangannya tidak gemetar lagi. Penerbangan terakhir ke kota asalnya malam ini masih ada kursi. Dia memesan 1 tiket. Pulang. Tanpa pemberitahuan. Pertempuran untuk rumahnya baru saja dimulai. Dan Aminah sudah siap maju ke garis depan. Penerbangan malam itu terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Setiap turbulensi kecil membuat jantung Aminah berdebar kencang, bukan karena takut jatuh, tapi karena ketakutan akan apa yang menunggunya di rumah. Matanya menatap gelapnya langit di luar jendela, tetapi yang ia lihat adalah wajah Ardi, Marni, dan Rina, berdiri kompak di teras seperti pagar hidup yang memagari miliknya. Ia mendarat larut malam. Daripada langsung pulang, ia menginap di hotel bandara. Ia butuh strategi, tapi lebih dari itu, ia butuh mengumpulkan keberanian. Malam itu ia habiskan dengan berguling-guling di atas tempat tidur hotel yang dingin, memutar ulang setiap kata, setiap sikap, setiap kecurigaan. Notaris. Sistem keamanan yang dimatikan. Telepon yang terputus. Rina yang selalu ada di rumahnya. Keesokan paginya, dengan mata sembab tetapi tekad yang membatu, ia naik taksi langsung ke Jalan Kenanga. Ia memilih waktu tengah hari. Waktu ketika aktivitas sedang tinggi, ketika mereka lengah. Ia tidak membawa koper besar, hanya sebuah tas ransel berisi dokumen penting dan laptop. Pakaiannya sederhana, celana jeans dan kemeja, seperti ia hanya pulang untuk mengambil barang yang tertinggal.
Saat taksi mendekati kompleks perumahannya, dadanya sesak. Begitu mobil belok ke jalanannya, sebuah pemandangan aneh langsung menyambutnya, memastikan semua ketakutannya bukanlah paranoia. Ada sebuah mobil sedan mewah berwarna perak, bukan mobil siapapun yang ia kenal, terparkir dengan sembarangan di halamannya, menghalangi sebagian jalan masuk. Dan di teras depan, di bawah payung taman yang ia beli dari Bali, duduklah sekelompok orang seperti sedang mengadakan rapat kecil. Ardi duduk di kursi rotan, tubuhnya membungkuk. Di sebelahnya, Marni duduk tegak, wajahnya serius, jarinya menunjuk-nunjuk ke arah selembar kertas. Rina duduk di kursi yang lebih rendah, mendekat ke seorang pria muda berambut rapi dengan kemeja lengan panjang dan celana bahan, seorang notaris atau pengacara. Dan ada sepasang orang tua berpenampilan necis, asing baginya, duduk dengan ekspresi penuh minat, matanya sesekali memandang ke sekeliling rumah dan taman. Rina sedang berbicara dengan semangat, tangannya berisyarat ke arah taman belakang yang terlihat dari samping. Jadi area ini nanti bisa kita manfaatkan untuk pesta garden party setelah akad nikah. Bu, luminya bisa digantung di pohon-pohon itu, pasti cantik sekali. Kalimat itu menggantung di udara panas yang bolong, jelas terdengar oleh Aminah yang baru saja membayar taksi dan berdiri kaku di gerbang besi. Mereka semua membeku, seperti adegan film yang dijeda. Wajah Rina berubah pucat, mulutnya yang tadi komat kami ternganga. Marni terkesiap, tangannya refleks menutupi kertas di atas meja. Pasangan tua itu melihat ke arahnya dengan bingung. Sedangkan Ardi berdiri begitu cepat hingga kursinya nyaris jatuh. Wajahnya adalah campuran dari kaget, ketakutan, dan rasa bersalah yang begitu jelas. Seperti anak kecil yang ketahuan mencuri permen. Aminah, suara Ardi serak. Kau, kenapa pulang tiba-tiba? Tidak bilang-bilang. Aminah melangkah masuk, gerbang besi berderit di belakangnya. Suara itu memecah kesunyian yang mencekam. Langkahnya pelan namun mantap, membawa beban kemarahan yang membuat bumi seolah bergetar di bawah kakinya. Rumah saya, ucapnya, suaranya dingin dan datar, memotong udara yang tegang. Saya punya hak pulang kapanpun saya mau, kepada siapapun. Matanya yang tajam menyapu semua wajah yang pucat itu, lalu berhenti pada tumpukan kertas di atas meja. Dengan beberapa langkah lagi, ia sudah cukup dekat untuk melihat sebuah dokumen dengan kop surat resmi, sebuah fotokopi sertifikat tanah, sertifikat atas namanya, dan sebuah surat perjanjian jual beli pracetak, dengan beberapa bagian sudah diisi dengan tinta biru. Sakit. Rasa sakit fisik yang sesungguhnya menusuk dadanya, seperti ditusuk ribuan jarum. Dunia di sekelilingnya bergoyang, suara desingan tinggi berdengung di telinganya. Ia harus berpegangan pada sandaran kursi kosong di depannya agar tidak terjatuh. Kalian, suaranya keluar lirih, parau, tapi berisi seluruh gemuruh gunung berapi yang siap meletus. Kalian benar-benar akan menjual rumah saya? Marni adalah yang pertama memulihkan diri. Sikap defensifnya langsung aktif. Ia bangkit, tubuhnya yang kurus tegak, mencoba tampak berwibawa. Ini untuk keluarga, nak. Jangan berpikiran sempit. Ini untuk kebahagiaan adikmu Rina. Kau ini wanita karir sukses, pintar, pasti bisa cari dan beli rumah baru dimanapun. Jangan egois. Pikirkan kebahagiaan orang lain. Setiap kata seperti cambuk. Egois. Karena mempertahankan apa yang dibelinya dengan keringat sendiri, Aminah sama sekali tidak memedulikan Marni. Seluruh perhatiannya tertuju pada Ardi, pria yang pernah ia cintai, yang sumpah pernikahannya masih terngiang. Ia memberikan Ardi kesempatan terakhir. Satu kesempatan. Ardi, bisiknya, suaranya bergetar karena usaha menahan tangis dan amarah. Kamu setuju dengan semua ini? Kamu, suami saya, mau menjual rumah saya tanpa izin saya, tanpa berbicara pada saya sekalipun. Ardi menghindari pandangannya yang menusuk. Ia menatap sepatunya, bahunya turun seperti orang yang kalah. Wajahnya berkerut dalam penderitaan batin yang nyata. Aminah, tolong. Ia mulai, suaranya gemetar. Ini yang terbaik. Untuk kedamaian keluarga. Ibu, Rina, mereka sudah berharap sangat besar. Jangan melawan. Mereka sudah mengatur segalanya, pembelinya juga baik.
Jangan melawan. Dua kata itu mematikan sisa-sisa cinta, harapan, dan kepercayaan yang masih tersisa di relung hatinya yang paling dalam. Bukan Marni, bukan Rina, tapi Ardi, suaminya sendiri, yang memintanya untuk diam, untuk menerima pengkhianatan ini, untuk menyerahkan apa yang menjadi miliknya atas nama kedamaian keluarga. Air mata yang selama ini ditahan, dikompresi oleh kemarahan dan kesedihan, akhirnya tumpah. Bukan isakan lemah perempuan yang dikhianati, tetapi deras air mata kepahitan yang melahirkan sesuatu yang baru. Sebuah transformasi final. Dari istri yang mencoba memahami, menjadi pemilik yang akan mempertahankan. Dia melihat mereka semua, suaminya yang pengecut, ibu mertua yang licik bagai ular, adik ipar yang rakus bagai parasit, dan calon pembeli yang tak tahu diri. Api di matanya padam, digantikan oleh es yang membeku. Dengan tenaga terakhir dari jiwa lamanya, ia mengayunkan tangannya. Bukan untuk memukul, tetapi untuk menyapu. Seluruh tumpukan kertas, dokumen, brosur pernikahan mewah Rina, terbang dari atas meja, berhamburan di udara seperti salju kematian sebuah pengkhianatan. "Keluar!" teriaknya. Suaranya bukan teriakan histeris, melainkan pekikan perintah yang menggema, penuh wibawa dan kekuatan yang tak pernah mereka dengar sebelumnya. "Keluar dari rumah saya. Sekarang juga." Kejutan membuat mereka semua terpana. Calon pembeli dan istrinya buru-buru berdiri, bingung dan tersinggung. Rina menjerit kecil. Marni terkesiap, wajahnya merah padam karena kemarahan dan malu. Aminah tidak selesai. Ia mengeluarkan ponselnya dari saku jeans, jarinya membuka aplikasi telepon dan menekan nomor darurat. "Jika dalam 30 detik kalian tidak pergi dari properti saya," ucapnya dengan suara terukur dan dingin, "saya akan menekan tombol panggilan ini untuk melaporkan percobaan penggelapan, pemalsuan tanda tangan, dan pelanggaran hak kepemilikan. Saya punya semua bukti di sini." Itulah puncaknya. Kepanikan sesungguhnya melanda. Pasangan calon pembeli langsung bergegas, bergumam permintaan maaf yang tidak jelas, menuju mobil mereka. Marni menarik lengan Rina yang masih terduduk syok. "Kamu gila." "Gila?" hardiknya pada Aminah, tapi langkahnya sudah mundur. Ardi masih terduduk, wajahnya hancur. "Aminah, aku minta maaf tolong." "Keluar, Ardi," pekik Aminah kali ini, dengan segala rasa sakitnya. "Kamu memilih mereka. Sekarang ikutilah mereka." Ardi terhuyung-huyung berdiri, seperti orang mabuk. Ia melihat wajah istrinya yang tak lagi ia kenali, wajah seorang pejuang yang terluka parah. Tanpa kata lagi, dengan bahu yang jatuh, ia berbalik dan mengikuti ibunya dan adiknya yang sudah menunggu di mobil dengan muka masam. Pintu pagar besi tertutup dengan keras oleh Aminah dari dalam. Suara gespernya terdengar final. Ia bersandar di balik pintu, tubuhnya lemas, gemetar hebat, seperti semua tulangnya dilepaskan dari sendinya. Nafasnya tersengal-sengal. Air mata mengalir deras tanpa suara. Tapi di tengah kehancuran itu, di tengah reruntuhan pernikahan dan kepercayaannya, sebuah sensasi aneh muncul. Sebuah kelegaan. Sebuah kekuatan yang murni dan keras. Seperti baja yang baru saja ditempa dalam api pengkhianatan dan dipalu oleh rasa sakit. Pertempuran untuk rumahnya baru saja mencapai babak yang menentukan. Dan untuk pertama kalinya, Aminah merasa dia menang. Perlawanan telah dimulai. Dan dia tidak akan berhenti sampai rumahnya benar-benar aman, dan pengkhianat-pengkhianat itu memahami sepenuhnya harga yang harus mereka bayar. Malam pertama itu adalah yang paling sunyi sekaligus paling berisik dalam hidup Aminah. Sunyi, karena rumah besar itu kini benar-benar kosong dari penghuni lain. Hanya gemerisik daun di luar dan dengung kulkas yang memecah kesunyian. Berisik, karena di dalam kepalanya, ribuan suara berteriak, suara amarah, suara kesedihan, suara pengkhianatan Ardi yang terus bergema, "Jangan melawan." Tapi dia sudah melawan. Dan dia akan terus melawan. Keesokan paginya, saat matahari menyinari puing-puing emosional yang berserakan, Aminah bangkit dengan sebuah kejelasan yang dingin. Air mata sudah habis. Yang tersisa adalah tekad baja dan pikiran yang tajam. Dia tidak akan menghabiskan energi untuk histeria atau konfrontasi langsung yang emosional. Mereka, Marni dengan kelicikannya,
Rina dengan kerakusannya, Ardi dengan kepengecutannya, mengharapkan itu. Mereka menunggu dia menangis, merengek, atau marah-marah tak karuan sehingga mereka bisa menuduhnya emosional dan tidak rasional. Mereka salah. Aminah adalah seorang direktur. Dia terbiasa menyelesaikan krisis dengan strategi, data, dan langkah-langkah terukur. Dan kini, dia akan memperlakukan pengkhianatan keluarganya sendiri sebagai krisis korporat terburuk yang harus diselamatkan. Langkah pertama, mengamankan aset. Dia tidak keluar rumah. Dari laptopnya, dia menghubungi seorang tukang kunci rekomendasi teman lamanya yang bisa dipercaya. Dalam 2 jam, pria itu datang. Dengan efisien, semua kunci di rumah itu, pintu utama, pintu belakang, pintu garasi, bahkan jendela-jendela geser, diganti dengan sistem kunci baru berteknologi tinggi. Bunyi gerinda dan ketukan palu adalah musik kemenangan kecilnya. Setiap bunyi itu adalah tembok baru yang ia bangun antara dirinya dan para pengkhianat. Sementara tukang kunci bekerja, dia menelepon perusahaan keamanan. Aktifkan kembali semua layanan untuk alamat ini. Segera. Saya, Aminah Wijaya, pemilik sah. Saya akan mengirimkan surat pernyataan bermaterai dan fotokopi sertifikat, serta KTP via email sekarang juga. Suaranya tak terbantahkan. Dalam 1 jam, lampu indikator pada panel kontrol kembali menyala hijau. Sistem CCTV, sensor gerak, dan alarm terkoneksi kembali. Dia mengubah semua kata sandi dan kode akses. Rumahnya kini adalah benteng, dan dialah satu-satunya yang memegang kunci gerbangnya. Langkah kedua, membuat posisi hukum tak terbantahkan. Ini yang paling penting. Dia mencari kontak notaris perempuan, Sri Lestari, yang dulu sering menangani dokumen-dokumen bisnisnya. Sebuah telepon konferensi diadakan. Ibu Sri, saya butuh surat pernyataan resmi. Bahwa saya tidak pernah dan tidak akan memberi kuasa kepada siapapun, termasuk suami saya, Ardi, untuk menjual, mengagunkan, atau mengalihkan hak kepemilikan atas rumah saya di Jalan Kenanga. Bermaterai? Tanya Ibu Sri. Bermaterai. Dan tolong buatkan surat teguran resmi kepada notaris. Dia menyebut nama notaris yang hadir kemarin, yang berani memproses transaksi tanpa konfirmasi langsung dari saya sebagai pemilik tunggal yang tercatat di sertifikat. Sertakan juga peringatan akan pelaporan ke organisasi profesi notaris jika ada pelanggaran etik. Suaranya datar, profesional, namun setiap kata punya bobot ancaman. Surat-surat itu diketik, dicetak, dan ditandatangani di atas meterai. Dia memfotokopinya, lalu mengirimkannya via kurir khusus ke 3 alamat, kantor notaris tersebut, alamat calon pembeli, yang berhasil ia lacak dari dokumen yang berserakan, dan ke kantor pertanahan setempat sebagai bentuk sanggahan awal terhadap kemungkinan pengajuan permohonan apapun. Salinan lain ia simpan rapi dalam map khusus. Langkah ketiga, mengumpulkan senjata finansial. Ini bagian yang menyakitkan, karena memaksa dia membuka luka lama. Di ruang kerjanya yang rapi, dia mengeluarkan semua map berisi dokumen keuangan. Ada fotokopi slip gaji bertahun-tahun yang menunjukkan penghasilannya yang konsisten tinggi. Ada bukti transfer dari rekeningnya ke developer saat pembelian rumah. Ada bukti pembayaran PBB bertahun-tahun yang selalu dari rekening pribadinya. Ada kwitansi pembelian marmer, lampu kristal, perabotan. Ada laporan dari tukang kebun dan art yang gajinya selalu ia transfer. Kontribusi Ardi? Hampir tidak ada. Paling-paling bukti transfer untuk tagihan listrik atau air beberapa kali, jumlahnya tidak seberapa. Dokumen-dokumen itu ia scan dan ia simpan di cloud rahasia. Mereka adalah bukti tak terbantahkan bahwa rumah ini adalah hartanya sendiri, dibeli dan dirawat sebelum dan selama pernikahan, dengan uangnya sendiri. Bukan harta bersama. Langkah keempat, komunikasi satu arah yang tegas. Ponselnya berdering tak henti. Dari Ardi, dari Marni, dari nomor-nomor tak dikenal yang mungkin keluarga besar Ardi. Dia tidak mengangkat. Tidak sekalipun, dia biarkan mereka masuk ke voicemail. Dia perlu mendengar apa yang mereka katakan tanpa terbawa emosi. Suara Ardi di voicemail penuh penyesalan dan kepanikan. Aminah, tolong angkat. Aku minta maaf. Aku salah besar. Kita bicara, ya? Jangan seperti ini. Suara Marni penuh kemarahan dan ancaman terselubung.
Aminah, kau mempermalukan kami. Kau kira dengan diam-diam seperti ini urusannya selesai? Keluarga besar kami tidak akan diam. Suara Rina yang cengeng, Mbak, Please, pernikahanku hancur karena ini. Dudi marah. Dia mendengarkan semuanya dengan ekspresi datar. Tak satu pun pesan itu berisi introspeksi atau permintaan maaf yang tulus untuk hakikat kejahatan mereka. Hanya penyesalan karena ketahuan, kemarahan karena rencana gagal, dan tuntutan agar dia kembali menurut. Setelah cukup mendengar, dia membuka grup keluarga besar di aplikasi percakapan yang selama ini jarang ia buka. Dia mengetik satu pesan saja. Jelas, padat, dan tanpa embel-embel. Kepada seluruh anggota keluarga. Mengenai properti di Jalan Kenanga nomor 8, properti tersebut adalah milik pribadi saya, Aminah Wijaya, yang dibeli dengan dana pribadi sebelum pernikahan. Sertifikat atas nama saya. Segala upaya jual beli, pengikatan, atau pengalihan hak tanpa persetujuan tertulis dan sah dari saya, akan saya hadapi dengan tindakan hukum yang tegas tanpa kompromi. Surat pernyataan dan sanggahan resmi sudah dikirim ke pihak-pihak terkait. Mohon komunikasi selanjutnya hanya melalui pengacara saya jika ada urusan terkait properti tersebut. Terima kasih. Aminah. Dia menekan, kirim. Lalu, tanpa menunggu respons yang pasti akan membanjir, berisi kemarahan, sumpah serapah, atau pembelaan, dia mute notifikasi grup tersebut dan keluar dari aplikasi. Pesannya sudah sampai. Ia telah menarik garis batas di pasir. Dengan tinta hukum. Sore itu, setelah semua langkah strategi selesai, barulah dia membiarkan dirinya runtuh. Dia duduk di tangga antara lantai 1 dan 2, tempat dulu dia dan Ardi sering duduk sambil minum wine dan berbagi cerita tentang hari mereka. Tubuhnya gemetar hebat. Keheningan rumah yang kini benar-benar menjadi miliknya, terasa begitu luas, begitu menggemakan kesepian. Tapi di balik kesedihan yang menghantam itu, ada sebuah sensasi baru. Sebuah kekuatan. Dia telah bertindak. Bukan sebagai korban, bukan sebagai istri yang terluka, tetapi sebagai pemilik yang mengambil alih kendali. Setiap dokumen yang ia kumpulkan, setiap kunci yang ia ganti, setiap surat yang ia kirim, adalah batu bata baru yang ia gunakan untuk membangun kembali tembok pertahanannya. Mereka pikir dengan diamnya, dengan kepergiannya, mereka bisa dengan mudah merampas apa yang ia bangun. Mereka mengira air yang tenang itu mudah diseberangi. Mereka lupa, air yang tenang seringkali paling dalam. Dan di kedalaman itulah, arusnya paling kuat, siap menyapu segala yang mencoba mengganggu kedamaian permukaannya. Aminah menatap senja yang berwarna jingga di luar jendela. Matanya masih merah, tapi tidak ada lagi air mata. Hanya ketegaran. Pertempuran belum selesai. Tapi setidaknya, kini dia sudah memilih senjatanya sendiri, dan berdiri di medan pertempuran pilihannya. Rumah ini, diamnya adalah senjata. Namun, bagi mereka yang terbiasa menang dengan teriakan dan tekanan, keheningan Aminah justru dianggap sebagai kelemahan, atau mungkin, penyesalan. Mereka salah menafsirkan strateginya sebagai kemunduran. 3 hari setelah pembersihan itu, mereka datang. Bukan lagi dengan taktik diam-diam atau rapat kecil, tetapi dengan penuh pasukan dan kebanggaan yang terluka. Mobil Marni, mobil Ardi, dan mobil keluarga Om dari pihak Ardi memenuhi jalan di depan rumah Jalan Kenanga. Mereka menekan bel berulang-ulang, suaranya menusuk telinga di dalam rumah yang sunyi. Ketika tak ada jawaban, mereka mulai berteriak. Aminah, buka pintu. Kita perlu bicara. Teriak Marni, suaranya melengking melalui celah pagar besi. Kakak, tolonglah, ini sudah keterlaluan. Rina ikut merengek. Bu Aminah, ini keluarga Om Hendra. Ada baiknya kita selesaikan seperti keluarga. Suara berat seorang lelaki terdengar. Aminah mengamati mereka dari monitor CCTV di ruang kerjanya. Wajah-wajah itu tampak marah, frustasi, dan takut. Ya, ada ketakutan di balik kemarahan mereka. Ketakutan karena rencana sempurna mereka hancur. Ketakutan karena uang yang diimpikan menguap. Ketakutan karena mereka tahu, kali ini, mereka berhadapan dengan seseorang yang tidak akan mudah menyerah. Dia menarik napas dalam-dalam. Pertunjukan harus dimainkan. Dia tidak bisa bersembunyi selamanya. Namun,
dia akan memilih panggungnya sendiri. Dia tidak membuka pagar. Dia hanya membuka kunci pintu utama, lalu berdiri di ambang pintu, persis di balik teralis besi beranda. Sebuah penghalang simbolis yang jelas, kamu tidak diizinkan masuk ke wilayahku. Saat mereka melihatnya, teriakan mereka mereda sejenak. Mungkin mereka mengharapkan wanita dengan wajah bercucuran air mata, atau wajah marah yang tidak terkendali. Yang mereka lihat adalah Aminah dengan ramiah diikat rapi, memakai kaos dan celana jogging sederhana, tapi dengan postur tegak dan tatapan dingin yang bisa membekukan lava. "Aminah, kenapa kau tidak buka pagar? Biar kita masuk, bicara baik-baik," pinta Om Hendra, mencoba nada diplomatis. "Tidak perlu," jawab Aminah, suaranya jernih dan terdengar jelas di keheningan pagi. "Semua yang perlu dibicarakan tentang rumah ini, sudah saya sampaikan lewat pesan dan surat resmi. Apa yang masih belum jelas?" Marni tidak tahan. "Belum jelas? Yang belum jelas adalah otakmu, perempuan. Kau pikir dengan surat-suratmu itu kami akan takut? Kau telah mempermalukan kami di depan calon besan. Kau menghancurkan pernikahan adik iparmu sendiri. Kau egois dan tidak punya hati." Serangan itu tidak menyentuhnya. Aminah hanya mengalihkan pandangan dari Marni ke Ardi, yang berdiri di belakang, wajahnya tertunduk dalam-dalam, tak berani menatapnya. "Ardi, apakah kamu setuju dengan perkataan ibumu? Apakah saya yang egois karena mempertahankan rumah yang saya beli dengan uang saya sendiri?" Semua mata tertuju pada Ardi. Dia terjepit. Mulutnya terbuka tapi tak bersuara. Marni mendorong bahunya. "Jawab, Ar. Katakan padanya." "Lihat, Aminah," bisik Ardi akhirnya, suaranya parau. Ini bukan lagi tentang rumah. Ini tentang keluarga. Tolong jangan pecah belah kami." "Saya yang memecah belah?" tanya Aminah, suaranya mulai meninggi, tetapi masih terkontrol. "Atau kalian yang bersekongkol merampas milik saya di belakang saya? Saya yang bekerja siang malam, saya yang membayar setiap tagihan rumah ini, dan kalian, yang tidak pernah berkontribusi sepeser pun, berani merencanakan untuk menjualnya tanpa sepengetahuan saya, dan saya yang disalahkan." Rina menangis histeris. "Tapi aku butuh uang untuk pernikahanku. Kamu kan kaya. Kamu bisa saja membantu dengan sukarela, tidak perlu sampai seperti ini." Aminah memutar pandangannya ke Rina, dan untuk pertama kalinya, ada api kemarahan yang terbuka di matanya. "Biaya pernikahanmu bukan tanggung jawab saya, Rina. Itu tanggung jawabmu dan calon suamimu, atau orang tuamu. Rumah saya bukan ATM untuk memenuhi hayalan mewahmu." "Kau ini bagaimana sih? Dia kan adik iparmu. Harusnya saling bantu," teriak seorang tante. "Dan sebagai keluarga, seharusnya kalian melindungi hak saya, bukan merampoknya," balas Aminah tajam. Lalu, kembali ke Ardi, titik lemah dari semua ini. "Dan kamu, Ardi, kamu seharusnya menjadi suami, tameng saya. Tapi kamu malah menjadi kaki tangan mereka. Kamu bukan suami. Kamu pengkhianat. Kamu memilih membela mereka yang ingin mencuri, daripada membela istrimu yang sedang berjuang membangun karir demi masa depan kita. Jangan bicara begitu pada suamimu, tidak sopan," hardik Om Hendra. Aminah menatap lelaki itu dengan tajam. "Sopan? Mari kita bicara soal kesopanan. Apakah sopan menjual rumah orang tanpa izin? Apakah sopan memalsukan kuasa? Apakah sopan menggaslik saya seolah saya yang salah karena mempertahankan hak saya?" Dia berjalan mendekati teralis, menggenggamnya kuat-kuat. "Saya sudah dewasa. Saya bukan anak kecil yang bisa diintimidasi dengan teriakan dan tekanan keluarga. Hukum yang akan bicara sekarang." Marni mendesis. "Kau pikir hukum akan membelimu? Kau cuma seorang perempuan. Suamimu punya hak juga. Ini bukan harta bersama." Pekik Aminah kali ini, suaranya menggema, memotong semua omongan. Dia mengangkat setumpuk dokumen fotokopi yang sudah dia siapkan di tangan. "Saya punya semua bukti di sini. Bukti pembelian dari rekening saya sebelum nikah. Bukti semua pembayaran dari saya. Surat pernyataan notaris. Ingin saya bawa ke pengadilan? Ingin saya sebarkan pada semua kenalan, pada rekan kerja Ardi, pada teman-teman Rina, tentang bagaimana keluarga terhormat,
kalian ini berusaha menipu dan mencuri dari menantu dan kakak iparnya sendiri. Diam yang mencekam. Wajah Marni memucat. Rina tercekik tangisnya. Om Hendra dan yang lain melihat ke arah lain. Malu. Ancaman itu nyata. Skandal ini, jika tersebar, akan menghancurkan reputasi dan gengsi keluarga mereka yang sangat dijaga. Ardi akhirnya menatap Aminah. Matanya basah, penuh keputusasaan. Aminah, jangan, aku mohon. Aku sudah tahu salah. Aku menyesal. Tapi tolong, jangan hancurkan keluarga besarku. Apa yang kulakukan, Ardi? Kata Aminah, suaranya tiba-tiba sangat lelah dan sangat sedih. Hanyalah membela diri dari kehancuran yang kalian rencanakan untukku. Kalian yang memulai perang ini. Dan kalian kira, karena aku istrimu, aku akan menyerah begitu saja. Dia menggeleng pelan. Aku tidak berubah, Ardi. Aku hanya terbangun. Kalian yang mengajarkanku bahwa dalam keluarga sekalipun, terkadang kita harus berdiri sendiri dan berperang. Dia mundur selangkah, melepaskan genggamannya pada teralis. Saya sudah sampaikan semuanya. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Jika kalian masih ingin memperjuangkan hak kalian yang mengada-ada, silakan. Siapkan pengacara. Saya akan menunggu gugatan di pengadilan. Dia berbalik, tangan membuka pintu. Aminah, tunggu, teriak Ardi, suaranya pecah. Aminah berhenti, tapi tidak menoleh. Percakapan ini sudah selesai, Ardi. Urusanku denganmu, sebagai suami istri, itu urusan lain. Tapi urusan dengan rumah ini, sudah selesai. Jika ada urusan legal, lewat pengacara saya. Pintu kayu solid itu ditutup dengan tenang. Namun suaranya yang klik, terdengar seperti gema penghakiman terakhir. Suara kunci yang diputar dari dalam menegaskan, akses ditolak. Di luar, keributan pun terjadi. Marni menyalahkan Ardi karena tidak tegas. Rina meratapi pernikahannya. Om Hendra mengomel tentang malu. Mereka tercerai-berai, kacau balau, panik karena segala rencana mereka tidak hanya gagal, tetapi juga berbalik mengancam mereka. Di dalam, Aminah pelan-pelan meluncur ke lantai, bersandar di balik pintu. Tubuhnya gemetar hebat, kehabisan tenaga. Pertunjukan tadi menghabiskan semua energi emosionalnya. Tapi ada satu hal yang ia rasakan, mengatasi semua kelelahan dan kesedihan itu, kemenangan. Dia telah berdiri tegak. Dia telah menyuarakan kebenaran. Dia telah membuat mereka, untuk pertama kalinya, benar-benar takut. Mereka melihat sisi dirinya yang selama ini tersembunyi, seorang pejuang. Pertempuran mungkin belum sepenuhnya berakhir. Tapi di babak konfrontasi langsung ini, di bawah lampu kristal yang menyaksikan semua mimpi awalnya, Aminah telah memenangkan kembali takdirnya. Kini, dia tahu kekuatannya sendiri. Dan mereka pun tahu. Dia menatap langit-langit rumahnya, rumah yang nyaris direnggut. Sebuah senyum getir mengembang di bibirnya. Mereka datang untuk menaklukkan, tetapi justru pulang dengan kekalahan yang memalukan. Dan rumah itu tetap berdiri kokoh. Miliknya. Waktu, bagi yang terluka, bergerak seperti sungai beku. Tapi bagi mereka yang menunggu akibat dari sebuah ledakan, waktu bagai tetesan air yang menggerus batu. 2 minggu setelah konfrontasi di teralis, gelombang balik dari tindakan tegas Aminah mulai menghantam satu persatu, mengikis tembok kebohongan yang dibangun keluarga Ardi. Kabarnya menyebar dengan cepat di lingkaran sosial mereka yang terbatas namun tajam. Dari mulut ke mulut, versi yang paling mendekati kebenaran, bahwa keluarga Marni berusaha menjual rumah menantunya diam-diam, beredar. Marni, yang dulu sering pamer tentang menantu sukses dan rumah mewahnya, kini menjadi bahan gunjingan di arisan. Tatapan sinis dan bisik-bisik mengikutinya kemanapun ia pergi. Kekuasaannya sebagai matriark yang disegani runtuh dalam semalam. Rina harus merelakan pesta pernikahan bintang 5-nya. Dudi, calon suaminya, ternyata tidak sekaya yang dikira Rina. Desakan Rina untuk tetap mengadakan pesta mewah dengan cara lain, justru memicu pertengkaran hebat. Tanpa suntikan dana dari penjualan rumah Aminah, mimpi itu musnah. Mereka akhirnya memutuskan untuk menikah sederhana di Kaua, tanpa pesta besar. Rina menikah dengan mata sembab dan hati dongkol,
menyalahkan Aminah dalam diam untuk setiap dekorasi yang hilang dari impiannya. Pernikahan yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaannya, kini terasa seperti awal dari sebuah kehidupan yang dipenuhi rasa kekurangan dan penyesalan. Dan Ardi, dia yang paling terpuruk. Di kantor, koleganya yang mendengar kabar itu mulai memandangnya dengan sebelah mata. Bisikan, pengecut, dan hidup dari istri yang dulu samar, kini nyaris terbuka. Ibunya, Marni, yang frustasi, justru semakin sering menyalahkannya. Kenapa dulu tidak lebih tegas? Kenapa tidak bisa mengendalikan istrimu? Hardikan itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Dia kehilangan istrinya, kehilangan harga dirinya di keluarga, dan hampir kehilangan respek di lingkungannya. Dia terpuruk dalam rasa bersalah yang membakar dan kesepian yang mencekik. Dalam kondisi itulah, Ardi datang sendiri ke Jalan Kenanga untuk yang terakhir kalinya. Dia tidak menekan bel atau berteriak. Dia hanya duduk di trotoar seberang rumah, menunggu. Dia tahu Aminah ada di dalam, lampu ruang kerjanya menyala hingga larut. Aminah melihatnya dari jendela. Tubuhnya yang dulu tegap kini terlihat menyusut dan lusuh. Sebuah keputusan berat diambil di hatinya. Pertempuran untuk rumah sudah usai. Tapi ada satu hal yang masih menggantung, penutupan. Untuk dirinya sendiri. Ia membuka pintu pagar secara elektrik dari dalam, dan melalui interkom. Ia berkata, "Kamu boleh masuk ke teras." Hanya teras. Ardi terkejut, lalu bangkit dengan kikuk. Dia masuk, berdiri di teras yang dulu menjadi saksi kebahagiaan mereka minum teh sore. Saat Aminah membuka pintu utama dan berdiri di ambangnya, tetap dengan penghalang antara mereka, Ardi melihat betapa berubahnya istrinya. Bukan secara fisik, tetapi ada ketegasan di wajahnya yang dulu lembut, sebuah kedamaian yang berasal dari penerimaan, bukan dari kepasrahan. "Aku datang bukan untuk membela ibu atau Rina," kata Ardi, suaranya serak. "Dan bukan untuk meminta rumah. Aku datang untuk minta maaf. Sungguh-sungguh, tanpa syarat." Dia mulai bercerita tentang perasaan kecilnya yang terus tumbuh di tengah kesuksesan Aminah. Tentang desakan halus ibunya yang selalu membandingkan. Tentang godaan untuk sekali saja merasa, berkuasa, dan diakui sebagai kepala keluarga dengan menyetujui rencana gila itu. Air matanya, kali ini, adalah air mata penyesalan yang jujur, bukan air mata tekanan atau kepanikan. "Aku kehilangan diriku, Aminah. Aku terlena dalam bayang-bayangmu, lalu mencari pelarian yang salah di pujian ibuku. Aku hampir menghancurkanmu dan segala yang kau bangun. Aku tidak pantas lagi berdiri di sampingmu." Aminah mendengarkan. Hatinya terasa diremas. Cinta yang dulu membara, kini menjadi bara yang hampir padam, masih menyisakan sedikit kehangatan kenangan. Dia melihat penderitaan di mata Ardi, dan untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu, dia bisa melihatnya bukan sebagai musuh, tetapi sebagai manusia yang lemah dan tersesat. "Maafmu saya terima, Ardi," kata Aminah perlahan, suaranya tenang namun berisi. "Menerima maaf itu perlu, agar saya bisa maju tanpa membawa kebencian. Tapi, kepercayaan itu lain cerita. Rumah ini adalah simbol dari kepercayaan itu. Dan kamu memilih untuk melawanku di sini, di tempat yang seharusnya menjadi tempat kita paling aman. Itu sebuah luka yang mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh." Ardi mengangguk, menelan ludah pahit. Dia tahu. Dia merasakan konsekuensi itu setiap hari. Apa masih ada kemungkinan untuk kita?" tanyanya, penuh harap tipis yang nyaris putus. Aminah memandang jauh ke arah taman, ke arah masa depan yang masih kabur. "Saya tidak tahu, Ardi. Yang saya tahu sekarang, saya butuh waktu. Sendiri. Untuk menyembuhkan luka ini, untuk mengenal diri saya lagi tanpa harus berkompromi, dan untuk mengingat siapa saya sebenarnya tanpa perlu membuktikan apapun pada siapapun." Dia menatap Ardi. "Termasuk pada kamu." Pertemuan itu berakhir tanpa pelukan, tanpa janji manis. Hanya dengan sebuah pengakuan pahit, sebuah penerimaan, dan sebuah jarak yang sehat yang akhirnya diakui oleh keduanya. Ardi pergi dengan langkah gontai, tetapi dengan sedikit beban yang terlepas. Dia telah menyatakan penyesalannya. Sekarang, konsekuensinya adalah hidup dengan penyesalan itu.
Beberapa hari kemudian, sebuah paket datang untuk Aminah. Di dalamnya, ada kunci lama rumah, kunci yang sudah tidak berlaku, dan sebuah surat singkat dari Ardi. Aminah, aku akan mengambil tawaran kerja di cabang perusahaan di luar pulau. Jarak ini mungkin yang terbaik untuk kita berdua saat ini. Aku kembalikan kunci ini. Aku tidak punya hak lagi atasnya. Aku juga sudah bicara pada ibu dan Rina. Mereka tidak akan mengganggumu lagi. Mereka sudah memahami batasnya, walau dengan berat hati. Aku berdoa suatu saat nanti, luka ini akan sembuh, dan kita bisa bertemu sebagai dua orang yang telah belajar dari kesalahan terbesarnya. Maaf, dan terima kasih telah menjadi bagian terindah dalam hidupku, walau aku gagal menjaganya. Ardi. Aminah memegang kunci itu, lalu meletakkannya di sebuah laci. Bukan sebagai kenangan manis, tetapi sebagai pengingat akan sebuah babak yang telah berlalu.